sekali waktu yang kami luangkan. Jadi hari ini aku cuman mau briefing sedikit aja mengenai apa sih sebetulnya online visitation ini, kenapa sih kita adain, dan nanti tugas-tugasnya fasilitator tuh apa aja. Nah, kalau seperti tadi yang dijelaskan sama Kak Robert, sebagian dari kakak kan udah pernah ikut ya. Yang baru pertama kali siapa aja ya? Maksudnya yang di online visitation sebelumnya nggak ikutan tuh siapa aja ya? Kak Dewi, Kak Ita, Kak Niko, Kak Angela ya? Kalau nggak salah ya. Oh, sama Kak Yona ya, Kak Robert ya? Yep, ada Kak Yona. Nah, ini Little Star siapa nih? Nah, yang Star pasti udah pernah Ini Kak ikut. Tanti nih kayaknya nih. Oh, Kak Feby. Oke. Iya. Kirain Kak Tanti. Welcome Kak Feby. Oke, yuk. Boleh silakan Kak Cindy, kita mulai. Ya, jadi ini tuh sebenarnya kurang lebih online visitation yang kali ini mirip sama yang sebelumnya. Tujuannya masih sama, boleh next Kak. Tujuannya kenapa kita mengadakan online visitation ini adalah supaya kita bisa connect sama anak-anak, kita bisa engage, bangun hubungan sama mereka, dan kita bisa menjangkau anak-anak yang mungkin baru pertama kali kenal atau tahu atau dengar Gilgal Kids itu apa sih gitu. Karena kan ya kita udah lama ya nggak ketemu anak-anak secara langsung, kita udah lama nggak tahu kabarnya mereka, nggak pernah dengar kondisi mereka sekarang kayak gimana dan lain sebagainya. Jadi kita bikinlah online visitation ini supaya kita bisa ketemu lagi sama mereka, kita bisa bangun hubungan sama mereka, kita bisa ngobrol dan kita bisa menjangkau anak-anak yang baru gitu. Lalu next-nya Kak, goal-nya adalah seperti yang tadi aku bilang, kita mau meet and greet. Meet and greet kita mau ngobrol sama mereka, jadi tujuan online visitation adalah supaya kita bisa ngobrol sama anak-anak ini. Nanti di dalam online visitation kan ada kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Tapi perlu diingat bahwa yang porsinya paling besar harus kita lakukan adalah kita harus ngobrol sama anak-anak ini. Kita harus cari tahu kondisi mereka, kita harus tahu mereka tuh sekarang ini sedang hadapi apa sih yang mereka alami sepanjang kurang lebih 1 tahun, berapa bulan nih berarti 9 bulan ini gitu ya. Jadi jangan sampai esensinya itu kita lupakan gitu loh. Terus kita keasikan mungkin kita keasikan main games, kita keasikan bikin aktivitas dan lain sebagainya, tapi terus ngobrolnya dilupain gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Oke, next lagi Kak. Acaranya kita akan adakan di tanggal 18 Desember. Masih seperti yang sebelumnya, kita akan bagi di dalam 3 grup usia, yaitu usia 3-4, 5-6, dan 7-9. Cuma bedanya, kalau di acara yang sebelumnya, usia 3 sampai dengan 6 tahun kita adakan di 1 minggu sendiri, 7-9 tahun di minggu berikutnya. Jadi di dalam 2 hari yang berbeda untuk acaranya ya. Kali ini kita bikin cuman 1 hari aja, di tanggal 18, cuma jamnya aja yang kita bedain. Usia 3-6 kita bikin di 9.30 sampai 10.45. Usia 7-9 kita bikin di 11.15 sampai 12.30. Ini jamnya waktunya, maksud durasinya itu lebih panjang atau lebih lama daripada acara yang sebelumnya. Karena yang di acara sebelumnya banyak masukan nih dari kakak-kakak maupun adiknya. Kok rasanya cepet banget ya, kok kurang lama ya gitu. Kok kayaknya baru ngobrol sebentaran, tahu-tahu udah selesai gitu. Jadi akhirnya kita coba tambahkan sedikit waktunya, jangan banyak-banyak ditambahinnya karena takutnya nanti anaknya enek loh gitu. Maksudnya takutnya ntar anaknya bosen juga gitu kan. Jangan sampai si anak enek sama kita, jadi kita tambahin waktunya, ditambahin tapi nggak terlalu panjang gitu, oke. Next-nya lagi Kak. Target pesertanya itu tadi anak-anak usia 3 sampai dengan 9 tahun. Lalu satu kelompok akan terdiri dari 2 kakak fasilitator dengan 6 sampai 7 orang anak di dalam satu kelompok. Nah, kalau waktu holiday fun class, kalau ada kakak yang join waktu itu, kita bikin dengan masing-masing link untuk setiap grup. Kalau di online visitation, kita cuma menggunakan satu link Zoom saja, tapi nanti akan dipecah di dalam breakout room. Jadi anak-anak yang usia 3-4, 5-6, maupun 7-9, semua akan mendapatkan satu link yang sama. Cuma mereka nanti pada saat masuk ke dalam Zoom, akan dipecah di dalam kelompok-kelompok breakout room. Gitu.
Nah, jadi nanti kakak baru akan tahu anaknya siapa-siapa aja pada hari H, gitu ya. Jadi nanti pas hari H baru kita pecah kelompoknya. Oke, next lagi Kak. Next-nya adalah timetable. Nah, ini kurang lebih timetable untuk yang pagi, acara pagi 9.15 sampai 9.30 itu welcoming. Kita akan apa namanya? Ya, kita MC nanti akan bantu untuk welcoming anak-anak, ngobrol-ngobrol singkat lah kurang lebih di situ, sekalian informasi-informasi yang perlu dijelaskan oleh MC juga akan diberikan di situ. Lalu berikutnya kita ada praise and worship. Jadi 9.30 itu kita baru mulai benar-benar acaranya. 10 menit praise and worship, lalu ada kurang lebih 5 menit lah untuk pembagian kelompok, dan 9.45 sampai 10.45 itu adalah acaranya, online visitation activity. Kurang lebih 1 jam jadinya ya. Nah, yang berikutnya timetable untuk yang siang, yang 11.15 juga sama kurang lebih. Jadi 15 menit welcoming, 10 menit praise and worship, lalu pembagian kelompok, dan 1 jam sesinya. Oke. Sampai di sini, apakah ada yang mau bertanya, Kakak? Kalau ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Belum ada? Oke, kalau gitu aku kasih ke Kak Robert ya. Kak Robert yang akan melanjutkan. Silakan, Kak Robert. Thank you, Kak Herni. Nah, sebentar. Tugas fasilitator baru berjalan ketika breakout session. Jadi setelah peserta dibagi di dalam kelompok-kelompok kecil bersama dengan kakak. Jadi tugas kalian dimulai dari ketika breakout session. Nah, yang pertama yang harus kakak-kakak lakukan adalah memperkenalkan diri, yaitu kakak bisa memperkenalkan dirinya masing-masing. Hai, namaku Kak Robert. Terus, hai, namaku misalnya Kak Herni. Terus kakak bisa juga meminta anak-anaknya, sekitar ada 7 orang anak, memperkenalkan diri mereka gitu, dengan nama, tinggal di mana, sekolah di mana gitu. Yang pertama yaitu perkenalan ya kakak-kakak ya, karena belum kenal satu sama lain nih, walaupun kakak baik anaknya ke kakaknya, baik kakak ke anaknya, jadi belum kenal satu sama lain. Jadi yang pertama perkenalan yang harus dilakukan yang pertama. Lanjut. Yang kedua setelah perkenalan, kita ada ini ide topik-topik dalam chat ya, dalam ngobrol bersama anak. Jadi ada beberapa topik-topik yang bisa kakak-kakak bisa bawa ketika online visitation ini. Jadi nggak cuman ke mama dulu ya. Oke. Bisa bawakan. Jadi buat tanya apa kabar. Jadi kakak-kakak ini slide-nya stuck ya. Kak Robert, ke-mute Kak Robert. Bisa kakak-kakak nanya school life, nanya sekolah online mereka gimana, happy nggak sekolah online, kalau misalnya onsite pada mau sekolah onsite lagi nggak, ada yang mungkin jawabnya mau tetap online lagi, jangan-jangan. Terus activity after school-nya mereka ngapain setelah sekolah online, mereka ngapain aja, mungkin ada les, mungkin ada kegiatan lain, kakak-kakak bisa melemparkan satu topik, dan kakak ketika melemparkan satu topik pastikan topiknya itu ditanyakan ke setiap anak yang hadir. Jadi jangan sampai ada satu anak yang dilupakan atau yang nggak ditanya sama sekali. Jadi semua anak tetap ditanyakan gitu ya. Terus ada activity on Sunday, kakak-kakak juga bisa tanya nih. Nah kan hari Minggu kan ibadahnya online nih. Biasanya setelah di hari Minggu itu ngapain aja gitu ya. Boleh ditanyakan. Boleh juga flashback juga waktu ibadah, misalnya waktu ibadah onsite yang lalu, biasanya ngapain aja nih habis ke gereja, itu juga boleh. Boleh juga bisa ditanyakan nih, kalau anak-anaknya kebetulan nih berjemaatnya di Gilgal, udah pernah datang ke Gilgal gitu ya, bisa ditanyakan seneng nggak datang ke Gilgal Kids, happy nggak gitu, apa yang adik-adik kangenin nih di Gilgal Kids, boleh gitu. Yang keempat, kakak bisa melemparkan topik hal-hal yang disukai anak ya, misalnya apa sih yang jadi film favorit kamu, misalnya Abel, lagu kamu kan suka, kalau anak-anak yang udah besar ya, umur 7 sampai 9 bisa ditanyakan suka lagu seperti apa gitu.
mungkin suka game apa gitu, suka makanan yang manis atau yang asin, boleh. Itu bisa topik-topik yang bisa dilemparkan kepada anak-anak di grup online visitation. Lanjut lagi, ada tugas responsible, tanggung jawab dari facilitator. Yang pertama, engage to parent and kids. Nah, pastikan ketika kakak-kakak dalam online visitation, sama parents juga engage juga. Tentunya, khususnya yang kelas kecil ya, umur 3 sampai 6, biasanya ada orang tua yang mendampingi. Gitu. Pastikan sapa, halo Tante, halo Om, perkenalkan aku Kak Robert nih, yang memimpin dalam online visitation di grup ini, gitu. Bisa sapa, terus engage to kids udah pasti. Jadi yang pertama engage to parent. Biasanya yang kelas-kelas besar kecil itu ditemani oleh orang tua. Gak tertutup kemungkinan kelas-kelas yang umur 7 sampai 9 ada orang tuanya juga di sampingnya untuk melihat ngapain aja sih dalam online visitation. Pastikan kakak-kakak menyapa, gitu, memperkenalkan diri. Terus juga yang B yaitu cover. Cover itu maksudnya apa? Dalam online visitation ini kakak akan setiap grup akan dipimpin oleh 2 fasilitator A dan fasilitator B. Nah, ini kan permasalahan jaringan internet ya. Jadi cover itu artinya kalau misalnya jaringan internet dari fasilitator A-nya misalnya tidak baik, fasilitator B langsung mengcovernya gitu ya, langsung mengcovernya. Jadi jangan kalau fasilitator A-nya misalnya internetnya mungkin lagi nge-lag atau lola, terus udah nge-lag, terus kakak yang B hanya bengong aja ngambil alih. Jangan. Ketika yang komputer internetnya mungkin jaringan yang bermasalah, fasilitator B langsung mengambil alih jalannya topik pembicaraan. Jadi jangan sampai nunggu-nunggu lagi nih, gitu. Begitu juga sebaliknya. Kalau fasilitator B internetnya bermasalah, langsung fasilitator A yang cover. Jadi langsung mengambil alih jalannya acara. Yang ketiga adalah komunikasi. Itu juga penting banget. Nah, nanti acaranya kan tanggal 18 Desember ya. Tentunya sebelum 18 Desember, kakak-kakak udah tahu nih pasangannya masing-masing dalam memimpin grup online visitation. Pastikan kakak-kakak komunikasi. Kapan nih, mungkin cara komunikasinya adalah chatting bareng, terus ambil waktu bersama, ketemu dalam Zoom, membayangkan ketika memimpin kelompok, saling bagi tugas gitu, saling komunikasi nih, yang ngomong siapa gitu ya, supaya nggak nabrakan, nggak saling tabrak, nggak saling overlapping dalam pembicaraan gitu. Komunikasi itu penting sebelum acara maupun ketika acara. Yang keempat yaitu proaktif. Pastikan kakak-kakak baik fasilitator A dan B saling proaktif ya, nggak ada yang pasif gitu ya. Jadi kalau fasilitator A-nya misalnya contoh, aku udah nanya nih, lempar topik makanan favorit. Nah, misalnya, Kak Herni makanan favoritnya apa nih? Mungkin Kak Herni udah jawab nih, mungkin bakmi. Nah, lanjutnya mungkin Kak Cindy yang mungkin fasilitator B aku nih, boleh nanya ke peserta yang lain nih. Kalau misalnya Kak Tanti makanan favoritnya apa gitu. Jadi saling proaktif, mungkin ganti-gantian menanyakan kepada anak. Jadi nggak seorang fasilitator yang jadi terus ngomong gitu. Jadi saling proaktif. Lanjut. Ya, Cele. Lanjut ke responsible fasilitator A. Yang pertama, communicate with kids. Jadi saling ngobrol ya. Yang seperti tadi aku bilang, ada topik-topik yang aku tadi udah lontarkan, ada ide buat komunikasi. Yang kedua, pray for kids. Jadi berdoa kepada anak-anak ya. Kita berdoa untuk anak-anak. Nanti ketika acara udah penghujung acara, jadi kakak-kakak bisa nanya ini, ada nggak adik-adik mau didoakan apa nih? Misalnya, Brandon mau didoakan apa nih sebelum kita tutup? Michael mau didoakan apa nih? Gitu. Jadi pray for kids. Ini juga ketika pray for kids boleh, misalnya ada 7 anak nih, mungkin boleh kasih fasilitator A berdoa untuk 3 anak, fasilitator B berdoa 4 anak. Bagi tugas boleh. Nah, yang
C. Yang ketiga, support and conduct art and craft. Nah, ini tugas fasilitator A dan B ya, maksudnya nanti di acara online visitation ini kita akan ada art and craft. Nah, ketika art and craft ini aku panitia membebaskan nih, jadi fasilitator A dan B ketika boleh saling berdiskusi bersama ya, siapa yang mau conduct art and craft-nya gitu ya. Jadi kita memberikan kebebasan buat fasilitator A dan B untuk saling diskusi nih, menentukan siapa yang conduct art and craft-nya. Yang D, timekeeper. Nah, ini timekeeper juga penting nih. Timekeeper itu penting. Jadi waktunya kurang lebih kan 1 jam lebih ya, sehingga satu jam lah ya kayaknya. Nah, timekeeper mengingatkan nih, kalau waktunya udah kelamaan nih, misalnya terlalu lama di chit-chatnya terlalu lama, sedangkan art and craft-nya belum dikerjain. Nah, fasilitator A boleh ngingetin nih, waktunya berjalan, udah harus move ke art and craft. Lanjut, ini penting. Take control if something goes wrong with facilitator B. Saling cover. Nah, fasilitator B, responsible facilitator B. Lanjut ya ke fasilitator B. Setelah bagi dalam breakout room, langkah pertama buka dengan berdoa. Setelah buka dengan berdoa, kakak-kakak saling memperkenalkan diri, communicate with kids, tetap ya. Fasilitator B juga memiliki tanggung jawab, yaitu komunikasi dengan anak-anak. Terus yang C, support conduct art and craft. Jadi sama nih, A dan B support conduct art and craft. Jadi nanti kalian ketika kalian udah dapat pairingannya, misalnya udah ditentukan, misalnya Kak Dewi misalnya sama Kak Tanti boleh saling berbicara satu sama lain, kira-kira siapa yang conduct art and craft-nya gitu ya, yang memimpin jalannya art and craft-nya, atau jadi sehingga art and craft-nya dapat berjalan dengan baik. Yang terakhir, pray for kids. Jadi tetap berdoa adalah bagi tugas juga antara responsible A maupun responsible B, fasilitator B. Take control if something goes wrong with fasilitator A. Ini juga saling cover ya, saling cover baik fasilitator B ke A ataupun A ke B. Lanjut. Terakhir adalah tips kalau nggak salah. Kita udah di penghujung. Tips dalam memimpin kelompok. Yang pertama, be happy. Jadi aku percaya ketika be happy itu maksudnya ketika dalam online Zoom ini, walaupun nggak ketemu secara langsung nih, ketika kakak senyum, ketika kakak nadanya itu happy, ekspresinya juga happy, juga akan investasi, aku agak susah nih ngomong, terpancar lah pokoknya, terpancar ke adik-adik yang di rumah juga, jadi dia juga akan happy juga gitu ya, atmosfernya akan terbangun. Be active, kakak-kakak juga harus be active satu sama lain, baik fasilitator A dan fasilitator B. Nama yang C itu be active dalam memimpin kelompok, itu be netral juga. Be netral itu maksudnya apa? Kan ada 7 anak nih, pastikan ketika kakak melemparkan satu topik pembicaraan, 7-7-nya ditanyakan. Terus juga dalam art and craft juga, ketika mengerjakan art and craft-nya, pastikan dicek juga nih kondisi 7 anak yang mengikuti art and craft. Jangan sampai yang satu mungkin udah ketinggalan jauh banget, yang sedangkan yang acara art and craft-nya dilanjutin gitu ya. Jadi netral, saling nggak ada yang di nomor satu kan, tapi netral ke setiap anak. Mungkin kakak juga ada yang kenal nih sama satu anak, kakak ngobrol terus sama itu anak, padahal masih ada 6 anak yang lain, jadi netral. Yang terakhir, honor the authority. Jadi pastikan kakak-kakak ketika mungkin ada topik pembicaraan yang diangkat, misalnya contoh tentang anak-anak ya, dan mungkin ada tentang kakak mengangkat topik mengenai
film kesukaan ya, film kesukaan. Mungkin ada anak-anak, "Wah, aku nggak nonton film, film, Kak, di TV, aku nontonnya YouTube," gitu ya. Tapi ada satu anak misalnya nggak boleh dikasih tonton YouTube. Nah, under the authority maksudnya ya kita tetap menghormati apa yang keputusan dari orang tua, mungkin nggak memperbolehkan tuh anak menonton YouTube ya pada usianya. Jadi jangan sampai kakak-kakak, wah masa nggak boleh nonton YouTube padahal kan kamu udah gede gitu ya, nggak boleh. Jangan-jangan nanti orang tuanya dengar di samping kalian, samping samping Zoom. Jadi tetap under the authority, tetap setiap keputusan yang orang tua berikan kepada anak dalam pola didik, ya tetap kita harus menghormati. Senyum aja, gitu ya. Ketika mungkin tanda kutip ya, mungkin ada suatu saat anaknya mungkin curhat nih, tapi sedikit komplain terhadap authority dari orang tuanya gitu ya, mungkin dilarang ini, dilarang itu, tapi kalian senyum aja karena itu memang otoritas dari orang tua yang bersangkutan gitu ya. Tips dalam memimpin kelompok. Yang terakhir yaitu yang spesial dari acara online visitation ini, kita ada namanya art and craft. Art and craft-nya ini seperti ini ya. Kemarin ada videonya nggak ya, Kak Herdi, ditampilkan atau gimana ya? Ada Kak Robert, kemarin apa namanya Kak Cindy bantu jelasin ya untuk art and craft. Oke, kita lanjut ke Kak Cindy, bisa nggak ya? Kak Cindy, apakah bisa? Aku coba ya. Nanti kalau misalkan tiba-tiba akunya nge-lag langsung di take over aja ya, Kak. Ya, nanti kita backup. Ya, oke, kakak-kakak. Sekarang kita akan masuk ke dalam art and craft. Nah, kali ini itu kita akan mengadakan art and craft membuat mini snow globe. Jadi nanti kita akan menonton video yang ada di depan kalian. Nanti aku akan jelaskan ada beberapa barang yang akan kita tidak gunakan karena pertama itu sulit dan kedua cukup berbahaya untuk anak-anak yang lebih kecil. Jadi nanti kita akan memberikan alternatifnya dan ukuran yang ada di video ini lebih besar dibandingkan apa yang nanti kita buat. Nanti aku juga akan tampilkan fotonya kira-kira sebesar apa snow globe yang akan kita buat ya. Tapi untuk sekarang kita nonton videonya dulu. Tapi kayaknya, oh ya, aku share sound juga. Wah, Kak Robert atau Kak Herdi bisa share videonya di aku nggak ke play nih. Kak Cindy teman-teman agak nge-lag ya videonya ya? Ya, di aku agak nge-lag, Kak. Ya? Ya, nge-lag. Aku akan coba ya, Kak Cindy aku bantu ya. Semoga internetku kuotanya baik nih. Ya, oke, sorry ya. Thank you Kak Cindy. Kita tunggu. Kurang share. Wah, ada tukang. Oh,
lumayan deh, cuman kurang sertifikat. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Cindy dari video yang tadi. Kak Cindy. Oke, kakak-kakak sebelumnya mohon maaf ya untuk videonya. Hari ini aku lagi ada kendala koneksi internet nih, tapi nanti video ini akan kita share juga ke kakak-kakak. Jadi kakak-kakak kurang lebih ada gambaran apa yang akan kita buat seperti itu. Nah, jadi yang kita buat ini kan namanya mini snow. Coba aku share lagi ya untuk foto yang kurang lebih ukurannya akan kita putus-putus ya. Udah aman, Kak. Oh, Ya, oke. udah aman sekarang. Soalnya tadi kalian berhenti. Oke, ini di sini nanti aku share. Yang akan kita buat itu kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat nggak ya fotonya oleh kakak-kakak? Bisa ya. Nah, jadi nanti kalau yang kalian lihat dari yang aku kotakin ini, nah kurang lebih kalau dipegang anak-anak itu sebesar itu saja. Jadi tidak akan terlalu besar. Anak-anak akan dikirimkan template yang nanti kakak-kakak juga akan dapat beserta kertas-kertas Asturonya. Adik-adik hanya mendapatkan template, tapi kakak-kakak sudah kita siapkan dari Gilgal Kids, dari Asturo sampai kepada origami yang akan kita gunakan. Jadi nanti saran dari kita, kakak-kakak membuat dua. Satu yang sudah selesai dibuat, yang sudah jadi, satunya lagi yang kakak-kakak sudah gunting tetapi belum kakak-kakak lem. Kenapa? Karena nanti sekali lagi kan dari online visitation ini tujuan utamanya adalah meet and greet dan ngobrol, berbincang-bincang pada adik-adik. Jadi fokusnya kita sebagai fasilitator itu adalah memfasilitasi adik-adiknya untuk mengerjakan si snow globe ini. Seperti itu. Nah, yang tidak akan gunakan whipping cream sama glue-nya ya, glue yang cair. Jadi nanti saljunya akan kita buat menggunakan kertas biasa saja. Dari kita sarankan bisa pakai kertas origami, yang dibaliknya kan warnanya putih tuh. Kalau misalkan kakak-kakak punya pembolong kertas, lebih baik lagi karena bentuknya langsung bulat sempurna. Kalau tidak ada, bisa dilihat seperti yang aku buat ini aku coba gunting asal aja yang ada rasa saljunya dikit. Sekali ya sendiri ada kan yang kirim Kak Cindy agak sedikit nge-lag, Kak Cindy. ini. Halo? Iya, tadi agak sedikit nge-lag, Kak Cindy. Oke, aku berhenti di mana ya tadi? Waktu jelasin gambar Kak Cindy tadi, yang di kotaknya Kak Cindy. Oh iya.
Berarti aku belum jelasin kertas ya, kertas salju ya. Belum. Tadi sempat keputus di bagian itu. Oke, jadi nanti yang saljunya itu kakak-kakak, kita tidak akan menggunakan shaving cream maupun glue yang cair. Yang kita gunakan itu hanyalah potongan kertas yang kita dapatkan bisa dari origami. Origami itu kan kalau dibalik warnanya putih ya. Nah, jadi kakak-kakak bisa gunakan itu. Kalau kakak-kakak punya pembolong kertas, itu lebih baik lagi karena nanti akan bentuknya bulat sempurna. Kalau tidak, digunting aja asal-asal, yang penting kecil, dan ditempelkan ke dalam snow globe-nya tersebut. Seperti itu. Nah, buatnya dua, kenapa ada fasilitator A dan fasilitator B? Kakak-kakak boleh rundingkan nih, siapa yang nanti akan men-share cara membuatnya, siapa yang akan lebih aktif berbicara. Misalkan, aku dan Kak Robert yang lebih aktif berbicara, sedangkan kameraku, aku arahkan ke bagian tanganku saja yang mengerjakan art and craft-nya. Jadi adik-adik bisa mendapatkan gambaran seperti itu. Kalau yang nggak bisa mengarahkan ke tangan, Leka. Oke, kakak-kakak bisa lihat aku? Saya. Nah, jadi misalkan nih kalau kakak-kakak, Kak, aku nggak punya kamera, aku nggak bisa diarahkan ke bawah gitu, atau mungkin bingung menggunakan handphone, boleh diangkat begini aja, tetapi diangkatnya begini karena kita kan menggunakan green screen ya, kita menggunakan background gitu virtual. Jadi nanti arahkannya begini biar enggak putus-putus. Kalau diarahkan ke sini kan hilang tuh, hilang. Arahkannya ke depan kalian. Jadi misalkan nih ini snow globe-nya lagi memasangkan apa itu pohonnya, diarahkan langsung ke depan. Jadi terlihat dengan jelas seperti itu. Yang kakak harus siapkan itu hanyalah gunting dan juga lem. Lem yang kita sarankan itu boleh menggunakan lem yang padat, ya, yang stick. Lebih baik lagi bisa menggunakan yang cair. Tapi kita tidak sarankan menggunakan double tape ya, karena akan sangat sulit untuk menempelnya. Seperti itu. Nanti untuk kakak-kakak fasilitator yang aku izin matikan lagi ya videonya biar lebih jelas. Untuk kakak-kakak fasilitator yang memegang kelas besar, boleh diarahkan adik-adik untuk menuliskan wish mereka di balik snow globe tersebut. Kenapa? Jadi nanti pasti ada aja yang misalkan, aku sudah buat nih Kak di rumah sama mama sama papa. Kan jadi mereka pasti akan bengong dong, kita lagi ngerjain, mereka sudah selesai. Nah, boleh juga diarahkan untuk menulis wish-nya, jadi sama-sama mengerjakan sesuatu di dalam kelas, seperti itu. Nah, kalau untuk anak-anak yang lebih kecil, bagaimana nih Kak? Kalau yang lebih kecil, misalkan umur 4-5 gitu kan sudah mulai bisa menulis ya, boleh juga diajarkan untuk coba dong tulis Merry Christmas atau Selamat Natal di balik kartunya. Kalau yang belum bisa nulis gimana Kak? Nggak apa-apa. Nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Kalaupun mereka mau belajar menulis, boleh. Nah, di sini boleh ngobrol apa aja sih? Nah, boleh ngobrol kan warna-warnanya, misalkan Gisa warna ornamennya apa aja nih, bola-bolanya warnanya apa aja nih, gitu. Jadi kan pasti mereka akan menggunakan berbagai macam snow globe punya warna ya. Jadi nggak mungkin semuanya sama persis. Nah, boleh ditanyakan tentang hal-hal itu. Boleh ditanyakan apa sih yang menjadi kesukaan kamu di Natal. Tanyakan aja yang berbau Natal tersebut. Jadi ketika mengerjakan art and craft-nya, tidak ada waktu untuk anak dan kakak-kakak hanya berdiam saja. Tetap adanya interaksi yang terjadi baik dari tangan maupun di mulut. Seperti itu. Sebelum kita lanjut, apa ada yang mau bertanya atau mungkin masih bingung terhadap art and craft-nya? Tidak ada ya? Oke, kalau tidak ada, aku kembalikan kepada Kak Robert ya. Iya, buat kakak semua nanti akan dikirimkan untuk peralatan untuk art and craft-nya berupa karton, sturo, lalu kertas warna, lalu ada pola template-nya. Itu nanti akan dikirimkan ke rumah kakak masing-masing melalui JNE. Sebentar, aku akan membuatkan
link Google Drive yang meminta alamat dari kakak-kakak masing-masing. Jadi kakak-kakak boleh tuliskan nih alamat kakak-kakak masing-masing sehingga bisa aku kirimkan. Karena paketnya udah siap, tinggal aku tulis alamat kakak-kakak semua dan dikirimkan buat kakak-kakak semua gitu. Dan nanti juga ada petunjuk cara membuat art and craft-nya, nanti lagi disiapkan oleh tim yang ada. Mungkin ada pertanyaan sebelum minta tolong alamatnya ya. Alamatnya detail karena yang mengirimkan Bapak JNE, jadi pastikan detail sehingga nggak nyasar. Gitu. Mungkin Kak Dewi ada pertanyaan mau ditanyakan? Ada sih, sebenarnya mau nanya orang tua yang menemani itu, kan kita umurnya beda-beda ya. Aku kan udah merasa ada umur. Jadi kalau aku panggil om tante apa cocok? Aku juga nggak tahu mama papanya tuh apakah gimana gitu beda umurnya. Mungkin kan dia nggak show muka gitu kan. Apa kita pukul rata aja semua om tante? Karena kita kakak-kakak biasanya kan ya udahlah gitu. Gimana? Untuk orang tua menemani biasanya aku panggil parent sih, Kak Dewi. Oh, kayak di sekolah lah ya. Halo parent, tadi aku menyebutnya om tante jadi mungkin kebalik kali ya. Maaf. Iya, aku mikir Parent. juga tuh kalau om Sorry. tante gimana. Sorry. Parent. Karena aku kurang menghargai. Iya, takutnya seumuran ya. Iya kan, apalagi anak aku juga nggak mau dipanggil om tante. Iya, aku juga nggak suka tuh. Aku paling demen dipanggil Koko. Kalau kenal nggak apa-apa, tapi kalau kita nggak kenal, apalagi nggak tahu, nggak kelihatan mukanya, ya Iya. gitulah, peran saja ya, aman. Iya. Oke. Panggil ibu aja kali ya, biar netral ya. Ya, kalau suster atau mbak juga kan kita nggak tahu itu susternya apa mbaknya apa jangan tantenya. Panggil ibu aja gitu. Jadi biar netral semua pukul rata panggil ibu kayaknya lebih baik deh. Oke. Yang papa ya panggil bapak aja. Jadi bapak atau ibu aja biar lebih netral. Udah sih itu aja. nanti kalau misalnya kakak ada pertanyaan bisa langsung di grup ya, ataupun kalau mau nanya Japri juga nggak apa-apa. Gitu. Next kita ada pertemuan yaitu gladi resik gitu ya. Pastikan kakak-kakak mengikutinya karena di sana kita akan kurang lebih uji coba lah apa yang akan terjadi pada hari H ketika online visitation yang ada. Jadi pastikan kakak hadir karena ada 2 tanggal yaitu minggu depan yaitu hari Rabu dan hari Sabtu. Jadi itu pilih salah satu ya. Jadi pastikan hadir. Itu aja. Sebelum terakhir final call, ada yang mau nanya lagi nih? Karena waktu sebenarnya masih banyak, tapi kalau nggak ada kita langsung tutup saja ya. Aman semua? Jempolnya? Boleh emoji jempol? Aman? Stikernya boleh? Aman. Jelas. Tuh, jempol. Kasih jempol. Sip. Nih. Nah, tuh. Dan duduk lagi. Cuma datang, cuma jempol. Terakhir, kita akan didoakan oleh Ibu Herni yang sebagai ketua yang terhormat. Silakan Bu Herni. Apa itu? Jempol. Apa itu? Jempol. Yuk kita tutup dalam doa ya kakak-kakak biar bisa pada istirahat ya. Oke. Tuhan, kami mengucap syukur kalau malam hari ini kami boleh berkumpul di